Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara. Oke, baik saudara, Anda kembali bersama dengan saya, Luis Haryono. Berikut adalah kita mengangkat tema tentang sejarah dan makna peringatan Hari Pahlawan yang ditetapkan tanggal 10 November yang setiap tahunnya kita memperingatinya. Peristiwa Hari Pahlawan 10 November adalah untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan untuk gencatan senjata pada tanggal 20 Oktober 1945 dan pertempuran kembali pecah pada tanggal 30 Oktober 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pada pertempuran tersebut, jumlah kekuatan tentara sekutu diperkirakan sekitar 15.000 pasukan. Dan sekitar 6.000 rakyat Indonesia pun gugur dalam pertempuran di Surabaya itu. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan Presiden nomor 316 atau 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Keputusan itu ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Kala itu Soekarno, Presiden Republik Indonesia, memutuskan juga menetapkan hari nasional bukan hari libur. Salah satunya yakni Hari Pahlawan 10 November. Berdasarkan buku Bung Tomo, Hidup dan Mati, Pengobar Semangat Tempur 10 November karya Abdul Wahid, pertempuran itu dipicu dengan sejumlah hal. Peristiwa itu bermula setelah terjadinya kekalahan Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Nah, oke saudara, ini adalah sejarah singkat tentang Hari Pahlawan. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia, karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh daerah-daerah, salah satunya juga di kota Surabaya. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Tugas mereka adalah untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara jajahan. Nah, hal itulah yang memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih.
Warga Surabaya melakukan protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu dikibarkan kembali bendera merah putih. Pada tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing. Sejumlah warga yang ingin masuk ke hotel karena terjadi kericuhan dalam perdebatan itu, tetapi Haryono dan Kusno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga bendera menjadi merah putih. Kemudian pada tanggal 29 Oktober, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Namun keesokan harinya kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh milisi. Selanjutnya melalui Mayor Jenderal Robert Manser, pengganti Malabi, yang mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di depan tempat yang ditentukan. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 6.00 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran 10 November. Perang antara kedua kubu berlangsung sekitar 3 minggu. Tokoh perjuangan yang menggerakkan rakyat Surabaya antara lain adalah Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah. Nah, itu adalah sejarah singkat Hari Pahlawan dan perlu kita maknai untuk generasi dan warga Indonesia. Tentunya kita terus menunjukkan dan mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus juga mengisi kemerdekaan. Oke, bersama dengan kami CBTV News untuk kita semua. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa Kofian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menjadi tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.